Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Permana. Kali ini kita akan ngomongin soal isme lagi, yaitu realisme ya. Realisme itu sebetulnya gimana caranya supaya kita bisa mewujudkan semua hal yang ada dalam ide kita ke dalam realitas ya. Realisme. Yuk kita bahas kali ini. Nah, realisme itu tumbuh dan berkembang tuh pada zaman abad pertengahan ya di Prancis, mungkin 1600-an kali ya. Jadi di Prancis itu dulu ada sebuah profesi yang kemudian nilainya atau profesi tersebut itu jauh lebih dihargai dibanding profesi yang lain. Kalau zaman sekarang mungkin orang kan nilai dokter tuh keren ya. Kalau di zaman kita mungkin influencer tuh kan keren. Profesi yang kemudian nilainya tuh kayaknya lebih baik dibandingkan profesi yang lain gitu ya. Kan profesi ada stigmanya masing-masing. Jadi di zaman ini, di Prancis di era itu, waktu itu tuh ada sebuah profesi yang dia itu dinilai lebih baik dibanding profesi yang lain. Profesi itu adalah profesi pelukis. Terutama pelukis-pelukis realisme. Nah, realisme itu maksudnya kayak gimana? Jadi ide bahwa kita tuh kalau mampu menuangkan sesuatu seolah-olah itu kenyataan, seperti nyatanya itu keren, itu bagus. Nah makanya di Prancis zaman itu lukisan-lukisan yang paling dekat, paling mirip sama realitas. Jadi kalau kita ngegambar pohon mirip banget sama pohon di dunia nyata, itu akan mendapatkan value yang bagus dan biasanya dipajang di istana. Ya, jadi pelukis-pelukis realisme ini dapat tempat yang terhormat dan berharga gitu. Nah sebetulnya ide realisme tuh kayak gitu, ide bahwa kita tuh bisa mewujudkan sesuatu di dunia nyata, ide bahwa yang baik adalah yang kemudian dapat mewujudkan sesuatu di dunia nyata. Dan itu ya kenapa kok orang mikir seperti itu, karena ternyata berat bagi seseorang untuk bisa mewujudkan idenya atau kemudian mereplikasi atau menduplikasi, ya istilahnya itu mencoba untuk mewujudkan sesuatu mirip seperti aslinya di kenyataan itu susah. Ada nggak teman-teman yang mudah untuk mewujudkan sesuatu, keinginan, harapan, kan susah ya. Nah makanya realisme. Nah orang-orang yang kemudian penganut realisme disebut realistis. Jadi sama kayak orang yang main gitar namanya gitaris ya, ini juga realistis. Artinya orang-orang atau realis ya, orang-orang yang kemudian paling senang untuk bisa mewujudkan idenya di dunia nyata. Realis. Nah, realisme ini mewajibkan kita untuk dengan detail mewujudkan apa-apa yang ada di ide atau di kepala. Jadi kalau ternyata ide di dalam kepala kita nggak mewujud dengan sempurna dan nyata di dunia, maka sebetulnya kita gagal dalam kehidupan kita sesuai ide realisme. Makanya kemudian lama-lama realisme ini juga banyak dikritik ya. Kritik realisme adalah yang disebut dengan impresionisme. Apa itu impresionisme? Nah, kita balik lagi ke cerita si Prancis tadi. Di zaman Prancis memang orang-orang paling senang ketika sesuatu yang real. Tapi ada sekelompok orang yang mencoba menentang hal itu. Nah, sekelompok orang ini yang beberapa mungkin teman-teman tahu ya, bisa googling juga, ada Manet, ada Monet ya, juga ada Renoir ya. Dan beberapa teman-temannya sekelompok ini tuh nongkrong di kafe ya, ngumpul di sebuah kafe di pinggiran Prancis. Kemudian mereka mencoba mengkritisi apa yang terjadi di Prancis. Mereka bilang, kenapa sih karya-karya yang dipajangkan di istana terus juga mendapatkan penghargaan lebih, itu karya-karya yang realisme. Kenapa nggak, kan seni itu katanya berbagai macam. Nah makanya mereka itu mencoba aliran seni baru, aliran melukis baru, aliran yang kemudian yang penting tuh mendapatkan kesan. Yang penting tuh ketika orang melihatnya tuh ada nuansa, ada vibes yang didapat oleh orang ketika melihat sebuah karya atau lukisan. Nah mereka menyebut aliran mereka ini namanya impresionisme. Yang penting ada impresi, ada kesan. Jadi yang penting sebuah lukisan itu nggak usah mirip sama realitas, nggak usah mirip sama dunia nyata. Yang penting itu menimbulkan kesan aja. Jadi ada lukisan, gambarnya bisa jadi abstrak, nggak kita
jelaskan itu tuh apa namanya, tapi membangun kesan, ngasih pengalaman, impresi. Nah itu pertentangannya panjang dan orang-orang jadi beralih ya, atau ada alternatif lain selain aliran lukisan yang realisme, yaitu aliran yang impresionisme. Aliran-aliran yang gambar-gambarnya tuh abstrak, tapi membangun kesan wah ini juga bagus dan indah gitu. Nah belajar dari realisme dan impresionisme ini kita jadi mengetahui beberapa hal. Yang pertama gini, orang-orang yang kemudian memang menyepakati dan menyetujui ide realisme adalah orang-orang yang seneng, pengen, dan punya kebutuhan bahkan untuk bisa mewujudkan idenya di dunia nyata. Dan sekalinya pengen ngewujudin sesuatu tuh biasanya mesti sempurna, sangat detail banget ya. Gimana caranya yang ada dalam kepala tuh betul-betul mewujud mirip persis. Jadi presisi itu betul-betul jadi kata kunci utama bagi orang-orang yang realisme. Nah, beda sama orang-orang yang impresionisme ya. Yang penting dapat kesan, pengalaman, yang penting nyobain gitu ya. Nah, mungkin ini yang terjadi saat ini ya. Barangkali orang tua kita, generasi X, generasi Y yang lahir tahun 70, 80-an itu senangnya presisi, detail, mewujudkan kenyataan, realitas. Barangkali generasi sekarang nggak virtual reality ya, nggak usah ngelihat langsung, nggak apa-apa. Yang penting pengalamannya kerasa lewat apa? Lewat video YouTube. Makanya kita senang travel vlogging dan macam-macam ya. Karena yang penting dapat pengalamannya, dapat sensasi rasanya, dapat kesannya, dapat impresionisnya aja. Nggak usah kemudian dapat realnya atau aslinya. Mudah-mudahan kajian soal realisme dan impresionisme ini nambah wawasan berpikir teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir nih, teman-teman kalau sekalinya punya ide, itu tipe yang mana ya? Apakah yang harus mewujudkan di kenyataan sampai detail presisi, sampai proses banget apa yang ada dalam pikiran, atau ya yang penting kerasa aja ada, yang penting kerasa hadir, sehadirnya seadanya, yang penting itu memberikan kepuasan tersendiri. Nah, barangkali teman-teman yang impresionisme, atau barangkali teman-teman yang realisme ya, yang mesti presisi, detail, sampai ke hal-hal yang tepat seperti apa yang dalam ide. Apapun itu, mewujudkan ide, mengekspresikan ide adalah kebutuhan. Malah bagi sebagian orang jadi kewajiban bagi semua manusia. Dan Permana pamit, sampai jumpa di bahasan isme-isme lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.